selagi apapun itu, entah itu halu atau hal apapun itu yang kita lakuin bikin kita happy dan gak merugikan orang lain, menurut aku itu tuh kayak ya udah, itu tuh akan jadi hal positif buat kita gitu loh. Diskusi Psikologi. Hai teman KBR, welcome back di podcast Disko, persembahan dari KBR Media. As always akan ngingetin jaga selalu kesehatan mental kamu, karena kamu sepenting itu. Nah, aku mau nanya di sini, ada nggak teman-teman KBR yang hobinya tuh scrolling medsos sampai jam 5 pagi buat nyari, mantengin ya updatean dari AUD yang terbarunya? Atau mungkin di sini ada yang rela nabung uang jajannya demi bisa megang buku fisik dari penulis favoritnya. Kalau aku sih kayaknya tergolong orang yang hobi banget ke toko buku, terus kayak oh ini kayaknya menarik banget nih, tapi habis itu kayak suka lupa dibaca ya kadang-kadang. Tapi aku yakin banyak teman-teman di sini yang hobinya adalah membaca fiksi. Dan hari ini kita bakalan ngobrol sama orang yang bisa jadi teman-teman udah sering denger atau udah sering muncul di FYP nih karya-karyanya. Dia adalah seorang novelis, seorang penulis AU yang udah nerbitin 6 buku. Dan aku yakin banget teman-teman udah familiar sih sebenarnya. Ini adalah Kil. Hai Kil. Hai. Boleh mungkin kamu memperkenalkan diri sedikit? Oke. Halo semuanya, nama aku Kil. Aku seorang penulis saya. Sekarang ini kesibukan aku lagi menyelesaikan naskah terbaru aja sih. Asik. Aku selalu penasaran kalau orang yang pekerjaannya itu penulis, biasanya tuh dia kan setiap hari harus menulis naskah, tapi kan harus dapat inspirasi ya. Berarti caranya gimana tuh? Hari-hari kamu sibuknya ngapain? Sebenarnya tuh aku nggak setiap hari menulis juga, pasti ada hari liburnya gitu kan. Tapi kalau dari inspirasi, sebenarnya aku ngerasa inspirasi itu bisa didapetin dari mana aja. Kayak misal kita perjalanan, sekedar ke warung aja jalan, terus kita ngelihat orang tuh bisa dapet inspirasi gitu. Wow. Tapi kalau aku belakangan ini biasanya dari lagu sih kadang. Kalau dengerin lagu terus kayaknya kepikiran deh cerita ini gitu. Dengerin lagu-lagu apa berarti? Aku random banget jujur playlistnya, tapi belakangan ini kayaknya aku lagi dengerin lagu-lagu jadul deh. Lagu-lagu jadul lagi. Jadi bahkan seorang penulis aja mendapat inspirasinya dari karya-karya orang lain juga ya. Bener. Yang bisa jadi karya baru lagi. Bener. Sangat produktif ya. Ini kayak nge-recycle sampai akhirnya dapat karya baru. Dan kamu kan udah nulis beberapa karya fiksi ya. Dan yang kamu suka tulis tuh alternate universe atau AU yang tadi kita sebut di awal. Buat kamu pribadi, nulis fiksi itu tuh tujuannya apa sih? Aduh, ini agak panjang nih jadinya. Silahkan. Buat aku pribadi nulis fiksi itu sebenarnya karena pertama kali aku nulis AU sendiri itu di tahun 2020, dan kita tahu di tahun itu awal-awal pandemi banget ya. Karena banyak banget lah hal yang terjadi di ketika pandemi itu, termasuk kita semua nggak punya kegiatan nggak sih, mau ngapain karena bingung di rumah terus aku kepikiran pengen nulis deh sesuatu, karena emang dulu itu aku kan suka banget baca dari SD, suka banget baca buku, baca novel, terus aku ngerasa ada nih cerita yang aku nggak nemu ya cerita dengan tema seperti A, B, C gitu. Terus aku ngerasa aku bikin AU aja deh. Kayaknya waktu itu juga lagi AU tuh baru-baru medsos AU ya. Di Twitter tuh kayaknya lagi baru-baru booming banget. Terus aku ngerasa coba deh bikin. Terus akhirnya aku coba-coba aja bikin buat ngisi waktu luang aja sih sebenarnya, karena nggak tahu lagi kan mau ngapain gitu. Menarik banget ya. Jadi kamu tuh di kala-kala orang-orang lagi pada galau, nggak tahu mau ngapain, akhirnya kamu memutuskan coba nulis deh gitu. Dan nulisnya itu spesifik yang AU. Ini mungkin teman-teman KBR ada yang bertanya-tanya juga sih ya. AU itu tuh sebenarnya bedanya apa sih sama fanfiction gitu? Sebenarnya AU itu adalah bagian dari fanfiction gitu loh. Jadi yang aku tulis kan emang fanfiction. Nah di fanfiction itu ada yang namanya alternate universe ini. Nah itu tuh maksudnya kayak kita tuh menuliskan misalnya anggaplah aku ngebiasin Jaehyun nih. Aku tuh bikin fanficnya Jaehyun, tapi Jaehyunnya itu punya cerita yang berbeda di luar dia menjadi idol gitu loh. Misalnya kita bikin AU kuliahannya si Jaehyun, berarti ini
Jaehyun lokal AU kayak gitu. Iya, Banyak iya, banget iya. turunan-turunannya emang. Jadi tokohnya itu terinspirasi dari orang yang memang ada, Mm-mm. biasanya idola, Benar. tapi cerita hidupnya beda banget sama cerita asli dia. Betul. Makanya alternate universe ya. Yes. Oke, berarti yang aku tangkap pas awal-awal kamu nulis ini tuh tujuannya buat ya pelipur lara lah ya. Benar. Tapi kan ternyata kamu nggak berhenti di situ, lanjut terus sampai di tahun 2026 ini. Oh, Nah, tujuannya berarti masih sama kah atau mulai berkembang tujuannya menjadi hal lain? kalau aku pribadi sih aku ngerasa masih sama aja ya, karena aku sampai dari awal aku menulis sampai hari ini pun aku ngerasanya aku itu nulis untuk diri aku sendiri gitu. Aku seneng banget ketika aku nulis fanfic, terus aku tuh merasa terhibur dengan apa yang aku tulis gitu, karena aku selalu menulis jujur aku nggak bisa gitu loh, kan kadang-kadang ada pembaca yang kayak, Kak bikinin cerita ini dong dengan alur seperti ini Iya, gitu. request. Request. Terus aku tuh ngerasanya aku nggak pernah bisa gitu loh bikin cerita kayak gitu, karena selain takut nggak memenuhi ekspektasi mereka, terus aku tuh kayak kayaknya gue nggak bisa deh nulis ini, nggak bisa maksimal, dan aku takut jadi tulisan aku tuh nggak tersampaikan apa yang mau aku ceritakan gitu loh. Jadi Oh, berarti setiap kali kamu nulis tuh berasal dari pengalaman pribadi kah? Atau persepsi pribadi? enggak sih, enggak selalu, tapi adalah mungkin beberapa yang, karena menurut aku cara paling mudah menulis itu adalah menggambarkan sesuatu yang dekat dari kita gitu loh. Jadi lebih mudah kita mengekspresikannya. Ada contoh nggak misalnya apa yang kamu alamin secara pribadi, terus akhirnya tertuang di dalam fiksinya jadi kayak gimana? Ada sih, itu ada di cerita aku yang judulnya Centerpiece, dan itu kebetulan udah jadi buku juga. Jadi tuh sebenarnya si Centerpiece ini tuh dibuat itu kan ceritanya tentang anak band gitu ya. Nah, ada 4 cerita, dan Centerpiece itu menurut aku yang temanya sedikit berbeda dibanding ketiga buku lainnya, karena dibanding fokus ke kehidupan bandnya, ini ceritanya tentang si drummernya ini tuh dia mengisi jadi host podcast gitu. Oh, oke. Ceritanya, nah podcastnya itu tujuannya kayak setiap malam minggu, pokoknya kita kayak mencurahkan isi hati gitu loh, keresahan gitu. Nah, terus ada satu episodenya yang emang bikin aku nulis cerita itu tuh judulnya kayak quarter life crisis gitu kebetulan. Nah, itu emang pada saat itu kebetulan akunya lagi mengalami quarter life crisis banget. Kayaknya tuh di pertengahan umur aku 20-an juga deh. Terus aku ngerasanya menulis itu tuh bukan mirroring sih, lebih ke kayak pengen deh semua orang yang lagi mengalami hal yang sama kayak aku tuh nggak, apa ya namanya, mereka tuh tahu kalau hal ini tuh normal gitu loh, itu fase. Mungkin kayak nggak merasa sepi atau sendiri dalam permasalahan yang mereka lagi alami. Benar. Jadi nggak merasa kayak, oh gue tuh nggak bisa deh, kayaknya hidup gue udah kacau banget nih. Tapi maksudnya aku tuh cuma pengen nyampein, nggak teman-teman, tenang aja, nanti kita baik-baik lagi aja kok gitu. Jadi berarti kamu sendiri lagi ngalamin suatu masalah, terus kamu tuangin ke dalam salah satu masalah karakternya, dan akhirnya kalau menulis itu kan biasanya ketemu solusinya juga ya dari masalahnya. Dan bagi kamu itu jadi menemukan solusi juga nggak untuk permasalahan hidup kamu saat itu? Kayaknya tuh pokoknya tuh emang pandemi itu berdampak banget gitu loh ke aku. Terus aku ngerasanya emang pas quarter life crisis tuh, ya ampun hidup gue beneran berantakan banget nih. Tapi sebenarnya, dan aku ngerasanya pandemi itu bikin aku semakin kekurangan teman gitu loh untuk bercerita. Nah makanya aku menyalurkan keresahan atau apapun itu lewat tulisan. Dan sebenarnya solusi buat aku sendiri lebih ke lewat tulisan itu aku nggak papain diri sendiri gitu loh. Jadi ya udah, solusinya lebih memahami diri sendiri aja sih aku gitu ya. Ini tadinya aku pengen nanya tentang gimana kamu tuh kalau nulis bisa bikin karakter yang relatable ke pembacanya. Tapi kalau denger dari proses kamu menulisnya, aku jadi nggak heran kenapa bisa se-relatable itu. Karena yang kamu alamin itu jatuhnya kayak kamu menuliskan suatu universal experience. Benar. Sehingga pembaca-pembaca kamu tuh juga ngerasa, oh ya aku juga ngerasain ini loh. Apalagi lagi pandemi ya kan. Maksudnya definisi nggak ada nih satu orang di dunia yang nggak ngalamin pandemi. Jadi akhirnya bisa sama-sama relate dan merasa nggak sendiri dalam kesengsaraan kali ya. Iya benar. Dan bisa menemukan makna di balik dari itu.
Nah, aku penasaran ya, kalau kamu lagi nulis sesuatu yang mungkin agak deep banget, mungkin agak menyakitkan banget, pernah gak sih pas dalam proses menulisnya, itu kan kamu jadi harus kayak vulnerable banget ya sama emosi kamu. Justru malah itu memperparah situasinya, kayak malah jadi tenggelam di dalam emosinya itu sendiri saat lagi menuliskannya. Sejujur-jujurnya, aku kan jarang banget menulis cerita yang sedih-sedih gitu ya. Karena aku ngerasa aku gak bisa, aku kayaknya gak berbakat deh menulis yang sedih-sedih ini. Karena aku ngerasa kayaknya aku gak bisa ngajak orang sedih bareng-bareng. Soalnya beberapa cerita yang aku baca yang menurut orang-orang sedih, aku ngerti gitu loh. Aku suka mikir gimana sih cara penulisnya ngajak, apa ya istilahnya, ngajak pembacanya itu buat ikutan sedih gitu loh. Nah aku ngerasa aku gak pernah bisa menulis kayak gitu. Tapi aku kebetulan juga ada cerita yang kata pembaca aku itu sedih. Tapi pas aku ngetiknya jujur aja aku kadang aku sambil ketawa atau kayak ya udah aku ngetik aja gitu loh. Aku nggak memikirkan apapun dan aku nggak merasa sedih gimana sampai akhirnya aku selesai upload ceritanya. Berbulan-bulan kemudian aku iseng baca ulang, baru aku ngerasain oh ternyata memang sedih ya kayak gitu. Jujur aku pas ngetik itu jarang banget terbawa suasana kayak ya ampun ini kayaknya gue harus sedih dulu nih baru gue bisa ngehidupin cerita ini gitu. Enggak sih, ke aku sejauh ini. Menarik ya, jadi kita tuh bisa mendeskripsikan emosi tanpa harus merasakan emosinya itu. Jadi aku ngeliatnya kamu tuh juga bisa punya boundaries, punya batasan bahwa apa yang kamu tulis tuh gak harus kamu rasain sampai tenggelam di dalamnya ya. Karena aku kebayang kalau seorang penulis setiap kali menuliskan hal sedih dia harus ikut sedih, itu kayaknya buat kesehatan mental bisa jadi malah bikin bener. roller coaster banget. Oke. Ini menarik, aku pertama kali ya ngobrol-ngobrol sama seorang penulis dan tahu cara proses penulisannya. Dan aku juga jadi kebayang kenapa kalau kita cari-cari banyak banget penelitian yang bilang kalau kita baca fiksi itu tuh ngebantu banget kita untuk yang pertama mengurangi rasa stres, karena kita kan jadi masuk ke dunia lain yang di dunia itu tuh nggak ada nih masalah-masalah hidup kita. Kita bisa kabur sejenak. Terus kita mengenali karakter-karakter yang berbeda sama kita atau sebenarnya punya kemiripan, tapi bikin kita tuh kayak ngerasa relate sama dia. Tapi relate itu bukan sampai persis sama, jadi masih ada jaraknya. Terus habis itu gimana perasaan-perasaan yang kamu tulis di situ itu bisa mendeskripsikan perasaan-perasaan yang mungkin kalau kita bukan penulis kita nggak jago tuh untuk mengelaborasikan sebenarnya apa sih yang kita rasain. Cuma ketika dibaca kayak aku relate banget lagi sama karakter ini. Benar-benar. Jadi mengenali dirinya sebagai pembaca pun juga bisa, nggak harus jadi penulisnya. Wow, ini menarik karena gimana ya? Orang tuh zaman sekarang banyak yang bilang kayak oke, kita harus baca buku biar pinter, biar lebih luas pengetahuannya. Padahal baca buku fiksi itu buat kesehatan mental bagus banget, karena justru mungkin kita gak perlu nambah ilmu dulu, tapi kita perlu nambah kekayaan emosional kita. Benar. Yang bisa didapetin dari situ. Oke, next one nih, aku mau nanya. Banyak orang awam yang suka nganggep kalau karakter fiksi atau yang halu, especially kalau konteks fanfiction gitu ya, itu cuma buang-buang waktu aja gitu. Nah, sebagai penulis, gimana caranya kamu nunjukin kalau sebenarnya energi positif buat tetap waras itu tuh justru bisa didapetin loh dari membaca buku-buku yang fiksi. Kayak tadi aku bilang dari penelitian-penelitian kan udah ada ya, tapi tetap ada aja orang yang mungkin agak underestimate lah membaca fiksi tuh benefitnya seperti apa. Kalau aku pribadi, aku ngerasanya kalau banyak orang yang mengatakan halu itu hal negatif gitu. Kalau aku tuh lebih ke simpel aja mikirnya. Selagi apapun itu, entah itu halu atau hal apapun itu yang kita lakuin bikin kita happy dan gak merugikan orang lain, menurut aku itu tuh kayak ya udah, itu tuh akan jadi hal positif buat kita gitu loh. Selagi pokoknya kita nggak melukai siapapun, apapun yang kita lakukan dan nggak merugikan siapapun, dan yang paling penting bikin kita seneng banget, ya udah gitu loh, nggak perlu mikirin omongan orang menurut aku. Jadi mungkin kalau ada orang-orang yang nggak tertarik atau nggak suka atau meremehkan, ya mereka bukan marketnya aja kali. Bener. Ya gitu. Nggak semua orang kan harus menyelesaikan masalah kesehatan mentalnya dengan membaca atau menulis fiksi. Betul. Tapi buktinya ada banyak juga orang-orang yang terbantu dengan itu. Bener. Dan mungkin tadi yang kamu bilang yang penting kitanya happy, nggak mengganggu orang lain. Mungkin aku mau nambahin
salah satu hal yang penting juga itu nggak mengganggu keseharian kita ya. Benar. Karena ada juga yang akhirnya jadi kayak adiksi baca AU. Oh iya, atau benar. jadi terlalu sering kabur ke alternate universe-nya Benar. dia, akhirnya yang harusnya dikerjain di keseharian dia tinggalkan. Benar. Nah itu menarik kalau teman-teman baca di buku Dopamine Nation, itu juga ngomongin tentang adiksi keseharian, adiksi yang ada dalam keseharian kita, kayak scrolling segala macam. Dan penulisnya tuh cerita dia sendiri sempet adiksi baca kayak novel-novel gitu yang sampai di titik lama-lama dia tuh tahu klimaksnya ada di mana, terus dia akan langsung menuju ke tengah bukunya Oke. untuk ngedapetin kayak rasa high sejenak gitu ya. Karena kan ketika lagi di klimaks bukunya tuh kita ikut seru banget ya. Benar. Nah itu kalau udah sampai di titik itu, terus tugas-tugas kita mulai terlantar, itu udah mulai nggak sehat ya. Mungkin udah waktunya untuk kita take a break. Kamu pernah nggak ada di titik kayak gitu, kayak kok kayaknya aku lebih banyak hidup di alternate universe nih daripada di kehidupan aku sehari-hari? Kayaknya kalau aku tuh pernah deh, aku pernah banget ngerasain itu. Tapi ke akunya efeknya jadi burnout sih. Oke. Lebih ke kayaknya buat pembaca aku yang udah ngikutin dari lama banget pasti tahu banget aku itu update AU bisa setiap hari gitu loh. Wow. Aku dulu bisa update setiap hari, dan setiap hari itu kan medsos AU itu kan bentuknya kayak fact chat gitu kan, Iya. sama ada narasinya, kombinasi. Dan aku tuh hampir setiap hari bisa bikin narasi yang jumlah words-nya bisa 2000 menuju 3000. Wow. Aku sekarang pun aku bingung gitu kenapa dulu aku bisa banget kayak gitu. Produktif banget. Nah, aku bingung itu produktif atau aku kecanduan, tapi kayaknya iya aku kecanduan. Dulu tuh beneran kayak aku melakukan pekerjaan aku kerja, tapi aku ngerasa aku tetap setiap hari itu harus tetap update gitu loh. Aku ngerasanya karena semua orang menunggu gitu. Sampai akhirnya kayaknya di 2023 gitu deh aku ngerasa aduh aku burnout banget nih, aku nggak bisa nulis lagi. Terus aku masih tetap bikin AU, tapi kayak yang tadinya aku bisa update setiap hari itu jadi 3 minggu sekali, terus tahu-tahu sebulan sekali, terus yang sekarang ini setahun Setahun sekali tapi langsung jadi buku ya kan. Justru ini tuh kebetulan nggak apa-apa ya. Maksudnya Sekalian masuk aja nih. aman ya. Jadi tuh 2023 itu buku terakhir yang aku terbitin. Nah, sebenarnya aku dari 2023 itu udah ada ngerjain satu naskah. Sampai sekarang belum selesai. Terus akhirnya aku comeback tapi dengan naskah yang lain, yang ini. Justru inilah yang akhirnya membuat aku kayak aku sudah berdamai dengan diri aku sendiri, udah nggak kecanduan lagi, dan mungkin udah mengerti, udah tahu gimana caranya membatasi diri aku. Jadi muncullah si Fireflies ini. Gitu. Jadi nggak ngejar yang instan dan harian lagi, tapi langsung boom gitu ya. Yang Sebenarnya langsung lebih ke besar aku dan jangka ngerasanya panjang. kayak aku harus mencari titik nyamannya aku lagi nih, karena dulu aku seneng banget kan, aku merasa bahagia sekali aku bisa menulis cerita dan menghibur orang lain gitu. Mungkin itu deh yang bikin aku ngerasa kecanduan, karena aku ngerasa cerita-cerita yang aku tulis dan membuat aku senang itu ternyata membuat senang orang lain juga. Jadi aku merasa oh aku harus membuat orang-orang senang juga nih, gimana ya caranya kayak gitu. Dan berarti kan lumayan banyak pasti yang nge-DM kamu atau yang komen kayak gimana pengalaman mereka membaca buku itu sampai bikin kamu tuh ngerasa se-happy itu ya, bisa bikin orang lain happy. Bener. Ada contohnya nggak yang kamu inget, mungkin kata dari pembaca kamu yang menyampaikan bahwa mereka tuh ya happy lah membaca karya-karyamu? Ada banyak banget, kayak pasti ada. Tapi yang paling aku selalu ingat itu aku punya dua cerita. Nah, yang pertama Before May, yang kedua Blue. Emang sih dibanding cerita aku yang lain, kedua cerita ini tuh temanya agak berat gitu loh. Terus dan somehow ternyata ada banyak banget pembacaku yang relate sama karakternya. Terus mereka pada bilang setelah baca ini aku jadi kayak pengen aku jadi merasa lebih baik, aku pengen jadi lebih baik, terus aku ngerasa senang aja gitu, terharu. Kadang aku suka sampai sedih, ikutan sedih. Iya, boleh di spill dikit nggak waktu itu kamu tuh nulis karakternya tuh dia kayak gimana, yang dia lalui apa sampai akhirnya orang-orang yang baca tuh ikut ngerasa relate, dan aku nangkepnya mereka empowered gitu ya, merasa lebih berdaya juga setelah ngelihat karakter yang mirip sama mereka berhasil melalui sesuatu. Ada sih yang dari cerita Before May itu, si karakter perempuannya kebetulan dia terjebak di abusive relationship gitu loh. Terus ternyata pas aku bikin itu, aku pikir kan aku tahu itu tuh sesuatu yang nyata gitu loh di
kehidupan kita. Cuman pas aku nulis, aku beneran ya udah nulis aja tanpa memikirkan apapun. Terus ternyata pas aku lagi nulis itu ternyata banyak banget, nggak banyak sih, ibaratnya dari 1 sampai 10 adalah 3 yang bilang mereka tuh mengalami hal serupa kayak gitu. Terus mereka jadi ngerasa relate, dan dengan adanya si karakter yang namanya Selena ini, mereka tuh kayak aku jadi pengen juga deh berusaha keluar dari hubungan toksik ini kayak gitu. Jadi akhirnya menginspirasi orang-orang untuk keluar dari cycle yang toxic di relationship mereka ya. Benar-benar. Padahal kamu pas nulis nggak maksud sampai segitu, Iya. tapi ternyata dampaknya bisa segitu besar. Benar-benar. Menurutku ini salah satu hal yang mungkin bakat alami kamu ya, yang membantu orang, karena especially orang-orang yang stuck di dalam relationship yang toxic gitu, itu kan sebenarnya sulit banget untuk mereka cerita ke orang lain. Seringkali karena udah pasti orang lain akan bilang kayak ya udah tinggalin aja, kayak kamu kenapa tanda kutip bodoh itu terus menerus mengulangi hal yang sama dengan orang yang udah jelas-jelas toxic. Tapi ketika kamu menghadirkan karya fiksi kayak gini, orang tuh bisa tetap merasakan bahwa oh aku nggak bodoh, aku nggak sendiri, dan sebenarnya seperti karakter ini dia bisa terinspirasi untuk keluar dari si toxic relationship-nya. Jadi aku cuma mau bilang sebagai psikolog ya, kamu sangat membantu pekerjaanku sih, karena nggak semua orang bisa langsung datang ngomongin masalah mereka. Kadang mereka perlu relate dulu sama karakteristik tokoh-tokoh fiksi. Oke. Nah anyway tadi udah sempat dipegang-pegang sedikit novel Fireflies-nya. Boleh di-spill kah kira-kira ini tentang apa? Dan apa spesialnya karakter yang ada di Fireflies ini? Si Fireflies ini sebenarnya, karena tadi sebelumnya aku dibilang kan aku besar dengan novel-novel teen lit dan metropop gitu. Terus aku ngerasa ini kayak cover teen lit banget sih. ya. Ini tuh ada ceritanya juga nih si cover ini, karena ini sebenarnya dibandingkan cover-cover buku aku sebelumnya itu tuh bukan aku banget gitu loh. Sampai semua orang kayak ini bukan lo banget gitu loh. Cuman aku ngerasa ini aku banget, tapi cuman pink aja warnanya gitu. Oke. Karena sebelumnya pada gelap-gelap. Jadi si Fireflies ini sebenarnya tujuan awal bikinnya, aku tuh cuma pengen bikin cerita yang ringan gitu loh. Karena kan kalau dulu baca metropop lama, kayak vibes-nya tuh office romance, terus yang cuman ya udah ceritanya tuh seperti ya udah gitu aja loh, konfliknya nggak yang gimana-gimana yang belibet banget gitu. Terus aku senang, terus aku bikin ini. Aku pengen deh punya cerita yang ringan banget. Ya udah, kebetulan ini trope-nya rivals to lovers gitu. Terus mereka jadi kayak aku pengen deh bikin cerita yang ya udah berantem aja terus pacaran kayak gitu. Terus lahirlah si Fireflies ini. Terus kalau mungkin hal spesialnya apa ya? Aku bingung juga sih kalau ditanyain hal spesialnya. Cuman aku suka banget sama karakter perempuannya si Valerie. Sepertinya ini juga akan relate sama banyak orang. Dia ini seorang pekerja keras yang sebenarnya dia tuh udah jenuh gitu loh bekerja. Tapi dia ngerasa harus, dia tuh sampai di titik ngerasa kenapa sih aku tuh harus kerja terus gitu loh. Terus aku sebenarnya berusaha sekeras ini tuh buat siapa, tapi ya mau nggak mau dia tetap harus kerja karena itulah keseharian dia yang harus dia jalani gitu. Aduh ini kayaknya buku yang relate banget dibaca sambil naik KRL atau Transjakarta menuju ke kantor ya. Sambil mempertanyakan gitu kayak kenapa ya aku kerja sekeras ini. Iya, kenapa ya aku harus kerja terus dan gitu. Berharap akan muncul nih si karakter Dylan berarti ya. Dylannya yang bisa mungkin mencerahkan hari-hari beratnya ya. Nice. Dan kalau teman KBR mau memeluk buku ini secara langsung, mereka bisa beli di mana nih? Bukunya baru akan pre-order tanggal 25 Februari 2026. Nanti infonya bisa cek di Instagram aku, di Xtenler. Oke, jadi nanti teman-teman bisa lihat di Instagram. Dan aku mau mengakhiri podcast ini dengan berterima kasih sih sama kamu yang menuliskan isi hatimu atau mungkin pengalaman-pengalamanmu dalam bentuk fiksi yang aku yakin udah membantu banyak banget orang dalam proses mereka juga mengenali diri mereka. Oke, kalau gitu segitu dulu podcast Disko hari ini. Thank you banget udah sharing dan terus dengerin obrolan kami di Spotify, di YouTube KBR Media. Aku Mahari pamit undur diri dulu. Jangan lupa buat selalu jaga kesehatan mental karena kamu sepenting itu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.